Oke, suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring di sini melalui Zoom yang mana nantinya kita akan melanjutkan pertemuan ketiga dari mata kuliah pengelolaan persampahan keras RPL. Sebelum memulai ini saya harapkan semua sudah mengisi kuisnya. Saya cek terakhir tadi sudah ada 7 orang, maaf sudah ada 12 orang yang memberikan jawaban untuk kuisnya. Jadi masih ada sekitar berapa kita 14 orang, masih ada 2 orang lagi yang belum. Silakan setelah ini bisa mengikuti kuisnya untuk mengerjakan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan definisinya ya, apa itu sampah yang akan menjadi objek pembahasan kita pada 1 semester ke depan. Kemudian sumber-sumber sampah itu bisa berasal dari mana saja, kemudian bagaimana kita bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan, mengelompokkan sampah itu sendiri berdasarkan karakteristiknya. Kemudian kita juga sedikit membahas ada 2 bentuk pengelolaan sampah atau prinsip pengelolaan sampah, yaitu ya pengelolaan sampah secara hierarki dan interaktif. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita dengan saya akan sambil skrip. Kita akan membahas mengenai bagaimana timbulan, komposisi dan karakteristik dari sampah. Jadi kita akan mulai pembahasan dari apa itu yang dimaksud dengan timbulan, kemudian bagaimana karakteristik timbulan sampah, apakah ada perbedaan untuk di lokasi atau untuk di wilayah dengan karakteristik yang berbeda pula. Kemudian kita bahas mengenai komposisi sampah, kemudian kita nanti bahas beberapa pengujian karakteristik, ada 2 jenis atau ada 2 bentuk pengujian karakteristik sampah secara fisik dan secara kimia, dan ada dasarnya kenapa kita perlu untuk melakukan pengujian atau mengetahui karakteristik dari sampah yang dihasilkan di suatu wilayah nantinya. Dan tentunya nanti terakhir saya akan tutup dengan bagaimana pengukuran timbulan sampah itu sendiri. Oke, timbulan sampah ini akan berkaitan dengan beberapa faktor-faktor, terutama ketika kita melihat timbulan sampah itu dari berat sampahnya. Jadi nantinya berat sampah itu sendiri akan dipengaruhi oleh faktor musim yang pertama. Jadi musim ini apakah musim hujan, apakah musim kemarau, apakah ada musim buah-buah tertentu yang pada bulan-bulan tertentu itu kita temukan dalam jumlah yang banyak, sehingga nanti akan mempengaruhi berat sampah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, faktornya adalah bagaimana karakteristik sosial dan budayanya. Itulah kenapa di awal mengenai gambaran wilayah studi yang berkaitan dengan tugas besar kita, saya ingin dari kita sudah bisa memberikan gambaran wilayah studinya itu dari aspek sosial dan budayanya. Karena nanti akan memberikan arti yang penting juga berkaitan dengan sampah. Kemudian, timbulan sampah sendiri biasanya dalam beberapa kajian atau dalam beberapa hasil penelitian, kita akan menggunakan beberapa satuan yang berbeda, yang nanti tergantung terhadap kebutuhannya dan seperti apa nantinya. Biasanya kita biasa menggunakan volume satuannya ataupun menggunakan berat. Jadi nanti bisa dalam bentuk liter per orang per hari, bisa dalam liter per meter persegi per hari, dalam berat kilogram meter persegi per hari, dan lain sebagainya. Jadi tergantung nanti apa metodenya,
dan apa tujuan kita untuk melakukan perhitungan timbulan sampah. Kemudian dalam pengukuran timbulan sampah nantinya, kita nanti ada melakukan pengukuran densitas, di mana densitas di sini merupakan satu faktor kompaksi yang berfungsi untuk meminimalisir kesalahan interpretasi. Jadi ketika kita hanya mengukur beratnya saja, tanpa ada pengukuran volumenya, maka nanti akan ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Tadi suatu sampah beratnya 1 kg dengan volumenya 1000 kubik misalnya, dibandingkan dengan 1 kg sampah dengan volumenya 5000 kubik misalnya. Jadi dua hal tadi itu akan menunjukkan karakteristik sampah atau karakteristik timbulan sampah yang berbeda pula nantinya. Jadi biasanya dalam pengujian timbulan sampah sebagai salah satu pengujian lanjutan, kita juga mengukur densitasnya atau sebagai faktor kompaksinya. Dalam pengelolaan sampah kota pun biasanya faktor kompaksi ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk meminimalisir kesalahan interpretasi data timbulan tadi. Kemudian nantinya timbulan sampah yang kita lihat di satu kota atau di suatu wilayah atau di suatu kawasan itu bisa jadi akan bervariasi setiap harinya karena beberapa alasan tadi, karena faktor musim, karena adanya suatu hari raya atau hari-hari besar lainnya, atau mungkin ketika ada suatu hajat besar yang sifatnya personal nantinya, tentunya pasti akan memberikan dampak yang berbeda pula nantinya terkait dengan timbulan sampahnya. Kemudian timbulan sampah juga akan berbeda di wilayah yang berbeda. Jadi nanti akan kita bisa amati kalau timbulan sampah di dalam satu kecamatan di kelurahan A, B, C, dan D bisa jadi nanti rataan timbulan sampahnya juga akan berbeda-beda. Yang nantinya ketika kita dalami lagi pasti akan ada karakteristik khususnya yang berkaitan dengan sosial budaya di dalamnya. Ya, sebelum saya lanjut, timbulan sampah ini sudah jelas kan ya apa yang dimaksud dengan timbulan sampah? Ada yang bisa bantu jawab nggak timbulan sampah itu apa sebenarnya? Ada yang bisa bantu timbulan sampah itu apa sebenarnya? Halo? Coba jawab, Pak. Sebutkan nama, kemudian jawabannya. Silakan. Saya Dandi Saputra. Oke, silakan Dandi. Untuk timbulan sampah sendiri itu banyaknya sampah yang ditimbulkan dari aktivitas masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita per hari. Oke. Betul ya, dan secara sederhananya kita bisa bilang timbulan sampah itu hasil kegiatan manusia yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk limbah padat nantinya ya. Timbulan sampah hasil sisa kegiatan manusia ataupun alam dalam bentuk padat. Oke, terima kasih Dandi. Kemudian sebagai gambarannya, ini data di tahun 2021. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perbedaan timbulan sampah di tiap provinsi di Indonesia. Secara kasat mata, secara langsung kita bisa melihat perbedaan yang sangat drastis sebenarnya ya dari segi timbulan. Ada di 3 provinsi yang berbeda, di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ada beberapa faktor, kalau bisa kalian analisa kira-kira karena apa, ada yang mau memberikan pendapatnya enggak?
Kenapa ketiga provinsi ini timbulannya bisa lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain? Ada yang mau memberikan pendapatnya enggak? Kira-kira kenapa? Jumlah penduduknya, Pak. Sebutkan nama dulu, baru pendapatnya. Siapa tadi? Afrian Darwin, Pak. Siapa? Afrian Darwin. Afrion. Oke. Silakan. Ya tergantung jumlah penduduk, Pak. Biasanya kalau misalnya jumlah penduduknya padat, ya produksi sampah juga banyak. Oke. Betul ya. Yang paling sederhana kita melihatnya dari kepadatan jumlah penduduknya ya. Yang kita tahu memang di ketiga provinsi tadi termasuk yang cukup padat ya penduduknya ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita lihat lagi data di Provinsi Sumatera Barat. Ini sebagai gambaran saja. Ini pun kurang lebih nanti akan menunjukkan karakteristik yang sama juga. Di mana ketika timbulannya lebih tinggi ini bisa ditarik satu kesimpulan dari jumlah penduduknya pula yang memang lebih padat dibandingkan dengan kota kabupaten yang lainnya. Tapi yang jelas yang mau diangkat di sini adalah bahwa nantinya di masing-masing wilayah akan memiliki timbulan sampah yang berbeda pula tentunya. Kemudian kalau kita lihat dari SNI pun dari beberapa peraturan di SNI sudah menetapkan timbulan berdasarkan sumbernya. Sumber rumah permanen sampai dengan ke pasar dengan satuannya masing-masing ada timbulannya dalam satuan volume dan satuan berat. Jadi ini yang biasanya juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan perkiraan timbulan. Timbulan yang berasal dari kantor, berasal dari rumah, berasal dari pasar. Ini yang menjadi kajian awal biasanya. Kemudian di SNI yang lain pula juga ada satuan timbulan sampah, yang mana di sini satuannya digunakan untuk membedakan timbulan sampah di kota besar dan kota sedang dan kecil. Jadi di sini asumsinya kota besar akan memiliki timbulan sampah yang lebih besar dibandingkan dengan kota sedang dan kecil, dan nanti juga bisa dilihat apa kriterianya kota besar dan apa kriteria dari kota sedang dan kecil. Jadi sebagai contohnya, apa nanti fungsi kita mengetahui data ini? Misalnya ketika kita mengetahui jumlah penduduknya 1 juta orang, kemudian kita memilih satu satuan timbulan sampah, misalnya 2,5 liter per orang atau 0,5, maka nanti kita bisa menghitung berapa jumlah sampah untuk pemukiman. Jadi 2,5 satuan timbulan tadi dikalikan dengan berapa jumlah penduduknya nantinya. Sehingga nanti kita bisa membuat asumsi lanjutan, jadi ketika non-pemukiman 35%, maka nanti 35%-nya nantinya kita bisa menghitung berapa timbulan ekivalensi penduduknya. Jadi ini perkiraan saja. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai komposisi. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya, timbulan sampah atau sampah yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia ataupun dari gejala-gejala atau dari kejadian alam, itu perlu kita melakukan pengelompokan berdasarkan komposisi atau berdasarkan karakteristiknya. Biasanya dalam analisis komposisi sampah, nantinya kita mendapatkan persen berat ataupun persen volume. Jadi misalnya kita nanti akan menetapkan komposisi sampahnya yang akan kita analisis adalah misalnya dalam bentuk organik, dalam bentuk anorganik. Maka nanti kita melakukan pengukuran beratnya misalnya. Kalau kita menggunakan persen berat, berarti kita setelah kita mengukur berat totalnya
misalnya berat totalnya itu 10 kg misalnya. Kemudian kita pisahkan mana yang masuk ke kategori organik, mana yang masuk ke kategorinya anorganik, kemudian kita ukur berapa beratnya. Nah, persentasenya itu yang nantinya kita jadikan sebagai data komposisi sampahnya. Nantinya dengan kita menganalisis komposisi sampah, maka kita dapat menggambarkan keanekaragaman aktivitas manusia di dalamnya. Jadi sebagai contoh, ini data dari secara nasional pada tahun 2021, di mana yang paling dominannya adalah sampah yang berasal dari rumah tangga, diikuti dengan yang berasal dari kegiatan komersil ya, atau kegiatan perniagaan, kemudian dari pasar. Dan komposisi ini nantinya juga akan memiliki kekhasan di beberapa wilayah berbeda. Jadi contohnya di Sumbar saja, ini ternyata rumah tangganya yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, lebih dari 50%-nya ya. Kalau di sini kan secara nasional setelah dirata-ratakan ternyata di bawah 50% rumah tangganya. Tapi di Sumbar data tahun 2021 ternyata malah di rumah tangganya yang lebih dominan. Jadi dari data-data ini sebenarnya bisa menjadi dasar pengelolaan sampahnya. Apa yang perlu kita jadikan satu prioritas. Kemudian, apa saja nanti faktor-faktor yang berkaitan dengan komposisi sampah itu sendiri? Yang pertama adalah cuaca. Jadi cuaca akan mempengaruhi kandungan air ataupun kelembaban sampahnya. Jadi untuk negara-negara tropis seperti di Indonesia, ini akan sangat memberikan dampak yang negatif sebenarnya dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, di mana ketika adanya intensitas hujan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan kandungan air di sampah dan peningkatan kelembaban sampah, yang nantinya akan memberikan dampak negatif juga terhadap sampahnya atau timbulan sampah ketika dia tidak ditutup. Kemudian faktor yang kedua, frekuensi dari pengumpulan, di mana ketika sampah yang dikumpulkan lebih banyak, maka nanti tumpukan sampahnya bisa lebih banyak pula tentunya. Kemudian ketika sampah organiknya lebih sedikit, tentunya ini akan memberikan dampak yang berbeda pula ketika kertas dan sampah keringnya yang lebih banyak nantinya. Kemudian ada faktor musim pula, kemudian tingkat sosial ekonomi, di mana ada kecenderungan di lingkungan yang memiliki tingkat sosial ekonomi tinggi, akan ada kecenderungan untuk menghasilkan timbulan sampah dalam bentuk bahan kaleng, kertas, dan sebagainya. Di barang-barang kemasan-kemasan yang pada umumnya biasanya dimanfaatkan atau digunakan oleh mereka yang berada di tingkat sosial ekonomi tinggi. Kemudian pendapatan per kapita juga memberikan faktor penting juga terkait dengan komposisi sampah, karena nantinya penurunan ekonomi juga akan berkaitan dengan total sampah yang dihasilkan. Dan tentunya nantinya dari sisi heterogenitasnya pun juga semakin berkurang ketika pendapatannya menurun. Jadi kan kecenderungannya ketika kita secara ekonomi, secara finansial berada di posisi yang menengah ke bawah, maka kita akan lebih cenderung lebih sedikit untuk melakukan transaksi ekonomi, di mana nantinya kita secara tidak langsung bisa menyimpulkan transaksi ekonomi di sini menghasilkan satu timbulan sampah nantinya. Kemudian kemasan produk itu juga nanti akan menjadi faktor penting. Kita bisa melihat dengan jelas ketika kita membandingkan antara negara maju dan negara berkembang, di mana di negara maju sudah mulai mengubah kemasan produk yang digunakannya, menggunakan wadah-wadah yang
dapat didaur ulang kembali seperti kertas. Berbeda dengan di negara-negara berkembang yang pada umumnya masih menggunakan plastik sebagai kemasan produk yang diminati. Kemudian berkaitan dengan komposisi sampah, maka nanti kita perlu juga memahami karakteristik dari sampah, baik karakteristik secara fisik yang terdiri dari densitas, tadi sudah kita bahas ya, kemudian kadar air, kadar volatil, kadar abu, dan nilai kalor dan distribusi ukuran. Kemudian selain karakteristik fisik, kita juga perlu mengetahui karakteristik kimia, karbon, nitrogen, dan seterusnya. Nantinya yang kimia di sini kita lebih banyak memanfaatkannya ketika kita ingin memproses atau mengolah sampah yang dihasilkan secara biologi biasanya. Jadi sebelum menggunakan pengolahan menggunakan komposter ataupun digester, dengan kita menghitung berapa kandungan C per N-nya misalnya, rasio C per N-nya, maka nanti kita akan bisa melakukan perhitungan di awal. Jadi apakah ketika nanti kita proses menggunakan digester, si sampah tadi dapat terdekomposisi dengan baik atau dengan cepat tanpa adanya penambahan bahan-bahan lain. Jadi biasanya dengan kita melakukan pengukuran C per N tadi, maka kita bisa memperkirakan berapa misalnya kita akan membutuhkan penambahan kotoran sapi misalnya. Berapa banyak nantinya, biasanya ada kita penambahan jerami juga, berapa banyak penambahan jerami agar nanti proses dekomposisinya berjalan dengan baik. Karena biasanya nanti, apakah nanti untuk ke komposter ataupun ke digester, kita perlu mengukur mulai dari kadar air, kandungan karbon nitrogen, ini sebagai dasar awal. Bahan tambahan apa yang kita butuhkan, jadi tidak hanya serta-merta langsung diproses ke komposter, ke digester, tapi ada pengujian di awal dulu harusnya. Apa saja rekayasa-rekayasa yang perlu kita lakukan agar bisa meningkatkan efisiensi dekomposisinya nantinya. Sedangkan secara fisik nanti, ini juga dapat kita gunakan untuk mengkaji apakah nanti suatu timbulan sampah yang dihasilkan di suatu wilayah, apakah nanti layak untuk kita proses secara thermal nantinya, menggunakan insinerator atau mungkin teknologi-teknologi lainnya. Ini saya lanjut saja, ini beberapa contoh saja yang berkaitan dengan analisis karakteristik sampah, jadi sudah saya sampaikan ya. Fisika nanti biasanya mulai dari densitas sampai dengan ukuran partikel, sedangkan kimia nanti C per N organik, total fosfor. Ini yang umumnya dilakukan berkaitan dengan uji karakteristik sampah. Kemudian tambahan yang lain, kimia unsur-unsur penyusun kimia lainnya, ini juga tambahan juga. Biasanya berkaitan juga dengan apakah ada potensi gas yang dihasilkan ketika dia dibakar atau nanti ketika dia diproses secara biologi nantinya. Oke, berkaitan dengan insinerasi, ada beberapa karakteristik sampah utama yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kita harus melihat aspek keterbakarannya, kemudian aspek keamanan dan pelindungan. Apakah ada potensi menyebabkan ledakan misalnya. Kemudian adanya aspek perlindungan terhadap dinding tungku, ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk proses insinerasi nantinya. Kemudian aspek pencegahan pencemaran udara, jadi kita mengidentifikasi apa saja bahan-bahan pencemar yang dihasilkan ketika suatu sampah nanti kita bakar, dan bagaimana cara nanti kita memprosesnya. Jadi pencemaran-pencemaran udara tadi kita proses terlebih dahulu sebelum nanti dibuang ke lingkungan. Kemudian juga residu akhirnya juga perlu diperhatikan, biasanya dalam bentuk fly ash, yang nantinya juga perlu dikelola. Yang semuanya nanti
beberapa uji yang nantinya perlu dilakukan, mulai dari uji nilai kalor, nilai kadar air, titik nyala, tekanan uap, sampai dengan ke lindi. Jadi lindi berkaitan dengan penumpukan sampahnya nanti sebelum dilakukan proses pembakaran. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, densitas atau kepadatan. Densitas atau kepadatan di sini adalah rasio antara berat basah dan volume basah, di mana nantinya salah satu faktor yang mempengaruhi nilai densitas ini adalah apa sarana pengumpul dan pengangkut yang digunakan. Biasanya untuk kebutuhan desain, jadi kita bisa menggunakan dasar ini. Untuk wadah biasanya densitasnya itu 0,01 sampai dengan 0,2 ton. Untuk gerobak juga lain lagi, truk terbuka sampai dengan ke TPA memiliki nilai densitas yang berbeda pula berkaitan dengan kebutuhan desain atau kebutuhan perencanaan nantinya. Jadi biasanya makin besar wadahnya berarti nantinya densitas atau kepadatan yang kita butuhkan juga semakin besar nantinya. Dan biasanya juga semakin besar nilai densitasnya, berarti kan di situ akan dibutuhkan satu peralatan khusus untuk melakukan pemadatan. Kemudian untuk kadar air sendiri adalah banyaknya kandungan air, di mana nantinya dinyatakan dengan persen berat kering atau berat basah sampah, atau pada umumnya kita menyebutnya dengan berat sampah. Variasi dari kadar air akan dipengaruhi oleh komposisi sampah, iklim, curah hujan, dan kelembaban. Pengaruhnya nantinya berkaitan dengan densitas, tingkat kompaksi, dekomposisi, lindi, dan nilai kalor. Untuk mendapatkan kadar air, kita melakukan pemanasan pada sampel sampah kita pada suhu 105 derajat selama 24 jam. Kemudian setelah kadar air, ada juga kadar padatan, di mana kadar padatan ini adalah rasio berat sampah yang hilang airnya pada suhu 105 derajat terhadap berat awal. Jadi misalnya sampahnya itu berat awalnya 100 kilo, kemudian setelah kita panaskan 105 derajat Celcius selama 24 jam, kita dapatkan kadar airnya, itu air atau berat yang berkurang setelah proses selama 24 jam tadi. Maka nanti kadar padatannya adalah persen berat basah ini tadinya. Di mana nantinya berat sampah basah, jadi sampel sampah yang kita dapatkan akan sama dengan padatan atau kadar padatan ditambah dengan kadar air. Itu saja sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan lagi, setelah dapat kadar padatan tadi, maka kita bisa mendapatkan berapa banyak materi yang mudah menguap dari sampah tadi. Biasanya semakin tinggi kadar organiknya, maka akan semakin mudah terbakar dan nilai kalornya akan semakin tinggi. Materi yang mudah menguap ini biasanya menghilang atau menguap pada suhu pemanasan di 550 sampai dengan 600. Dan nantinya berat kering atau padatan tadi itu sebenarnya terdiri dari kadar volatil yang kita dapatkan di sini, materi yang mudah menguap, dan kadar abu. Kemudian kita tingkatkan lagi suhunya, yaitu pada suhu lebih dari 800 ya, 980. Maka di sini kita akan dapatkan adanya kehilangan berat lagi. Inilah nanti digunakan sebagai perhitungan nilai kalor dari sampah. Jadi biasanya ada approximate analysis untuk bisa mendapatkan nilai karbon tetap di sini. Atau kadar volatil pada suhu 800 sampai 950. Atau nanti istilah lainnya adalah LOI atau loss of ignition yang akan sama dengan berat kering tadi dikurangi dengan kadar volatil pada suhu 550. Dikurangi dengan kadar karbon tetap. Baru terakhir nanti nilai kalornya sama dengan besaran kalor suatu bahan, di mana semakin tinggi nilai kalor, maka dia semakin mudah dan lebih lama dibakar.
Cara-cara pengukurannya, pengukuran delay proximate analysis, ultimate analysis, ataupun metode substitusi. Kemudian untuk karakteristik kimia, untuk karbon organik biasanya kita mengukur rasio C/N, biasanya untuk indikator pengomposan. Kemudian nitrogen organik, unsur-unsur penyusun, menggunakan ultimate analysis, dan ada beberapa metode lainnya pula. Berkaitan dengan temperatur pembakaran sendiri, berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, maka nanti kita bisa membagi posisi bahan sampah tadi. Mulai dari kita yang awal kita dapatkan itu adalah berat sampah, kemudian setelah volatil hilang kita dapatkan berat kering, setelah fixed karbonnya hilang kita dapatkan karbonat, kita dapatkan abunya pada suhu 550 derajat Celcius. Maka inilah nanti yang sebagai akhir dari proses dari insinerator adalah dalam bentuk abu, fly ash, ataupun bottom ash intinya. Kemudian ada metode lain untuk karakterisasi sampah, yaitu kita mengukur secara langsung sampling, ataupun nanti kita mengukur atau menganalisis aliran bahan. Untuk pengukuran sendiri, ada survei atau analisis lapang yang biasa digunakan. Dari pengukuran langsung nanti bisa dilihat di SNI, di mana nantinya berupa atau dalam bentuk random proporsional. Jadi kita melakukan sampling selama 8 hari berturut-turut. Yang kedua adalah count analysis, kita menghitung berapa jumlah sampah yang masuk ke dalam TPS, apakah dibawa oleh gerobak ataupun yang lainnya selama 8 hari berturut-turut pula. Ada juga menggunakan wake volume analysis dari jembatan timbangan, ada di beberapa TPS dan sebagian besar di TPA. Biasanya nanti akan digunakan untuk menghitung ekivalensi timbulan. Kemudian yang terakhir adalah material balance analysis. Kita mengukur aliran bahan masuk dan keluar, di mana nantinya dalam analisis ini kita menyusun terlebih dahulu sistem boundary-nya yang jelas. Dalam pengukuran sampah, secara idealnya kita lakukan 8 hari berturut-turut dan dilakukan setiap bulan harusnya, agar kita bisa mendapatkan fluktuasi selama 1 tahun penuh. Tapi memang pada kenyataannya, tergantung keterbatasannya, kita bisa melakukan dalam 1 hari, 2 atau 3 hari dalam seminggu, atau sampai 8 hari berturut-turut. Dalam penentuan kuantitas total sampah yang ke TPA, ada beberapa cara yang kita gunakan. Yang pertama adalah rataan angkutan per hari dikali volume rataan pengangkutan, rataan berat kendaraan pengangkut dari jembatan timbangan, berat setiap angkutan di jembatan timbangan ke TPA. Dan kemudian dalam penentuan timbulan sampah, penentuan jumlah sampelnya kita bisa menggunakan 3 pendekatan berbeda, certified random sampling. Jadi biasanya di satu kota kita memilih dulu dari, misalnya satu kota itu ada 4 kecamatan, maka dari masing-masing kecamatan kita akan melakukan random sampling. Misalnya kita butuh 10 atau 5 per kecamatan, misalnya kita lakukan random sampling saja di masing-masing kecamatan nantinya. Kemudian bisa juga berdasarkan jumlah sampel minimum secara statistik 30 data yang paling baik, paling layak untuk bisa setidaknya menggambarkan satu populasi. Atau mungkin ada beberapa pendekatan-pendekatan praktis lainnya. Jadi bisa menggunakan 10% dari populasi total, apakah jumlah penduduk, kota, dalam toko, sekolah, dan sebagainya, seperti random sampling. Bisa menggunakan metode Slovin, ataupun pendekatan praktis tadi, misalnya jumlah minimum sampel 500. Kemudian cara lainnya, untuk penentuan jumlah sampel, bisa menggunakan persamaan ini pula, dengan kita mengetahui koefisien atau jumlah penduduknya, padatan penduduk normal, jarang, dan padat. Dan ini pun dibedakan jumlah penduduk lebih dari 10/6 sampai dengan yang kurang dari 10/6. Dan ini juga bisa kita gunakan persamaan ini untuk mengukur prediksi timbulan sampah, di mana nanti kita perlu mengetahui laju pertumbuhan dari sektor industri, pertanian, pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur timbulan untuk 1 tahun mendatang. Ini contoh saja. Ini berdasarkan data yang sudah ada saya sebenarnya. Mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Kurang dari 1 menit
Sebelum Zoom berakhir, silakan saya buka pertanyaan saja. Kalau ada yang kurang jelas atau nanti ada yang perlu saya ulang pembahasannya. Tapi yang jelas setelah ini kita akan lanjutkan dengan presentasi tugas besarnya ya, mengenai gambaran wilayah studinya. Silakan. Sambil saya tunggu, mungkin saya absensi juga ya. Azatil Ismah, apakah ada? Hadir, Pak. Dandi ada tadi ya? Ada, Pak. Gevi, Hadir, Pak. Kintan, Hadir, Pak. Latifah, Hadir, Pak. Rahmat, Rahmi, Hadir, Pak. Subandrio, Ulfi, Hadir, Pak. Vidya, Hadir, Pak. Wahyu, sudah masuk kah? Oke, Weni, Hadir.